seluruh Permata GBKP yang terkasih, ketika kita menutup PA Permata di tahun 2023 ini, mengingatkan kita kembali agar kita selalu mempersiapkan diri kita. Kita selalu memiliki pengharapan dan iman bersama Tuhan yang akan mengubah sikap yang lebih baik lagi yang akan kita persembahkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya sampaikan renungan kita di PA Permata GBKP sebagai penutup di tahun ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengucap syukur dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar senantiasa firman ini menguatkan saudara dan saya juga. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan dan pertolongan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Permata GBKP Engkau hantarkan sampai penghujung tahun ini. Ini sebagai PA Permata penutupan di tahun 2023. Kiranya Tuhan layakkan firman ini menjadi penguat, pendorong, dan memotivasi seluruh Permata GBKP memberikan diri, membenahi diri yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata GBKP di minggu ini dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang yang benar melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang-orang yang berbudi luhur, dan orang-orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan di PA Permata GBKP di minggu ini. Dan yang menjadi tema adalah Raja Simbaba Perubahan, Raja yang membawa perubahan. Shalom, damai sejahtera buat seluruh Permata yang terkasih. Kalau kita berbicara tentang sebuah perubahan, pasti hidup kita secara fisik juga ada perubahan. Lingkungan kita, tempat kita tinggal ataupun tempat kita bekerja, pasti ada perubahan. Tapi perubahan yang bagaimana? Apakah perubahan yang lebih baik? Seperti fisik kita ini, perubahan dalam fisik kita akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kita semakin tua dan lain sebagainya. Tapi Permata yang terkasih, perubahan itu tidak hal yang langka bagi kita. Perubahan demi perubahan sangat kita butuhkan, terlebih di negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan itu sangat menjadi kerinduan bagi kita. Tapi perubahan yang bagaimana? Perubahan yang berkeadilan, perubahan yang membawa satu perubahan yang memberikan kesejahteraan dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara dari konteks perikop kita ini, bagaimana raja yang membawa perubahan itu adalah keinginan dan kerinduan yang cukup dalam bagi kehidupan orang Israel. Mereka ada di tanah pembuangan, hidup mereka begitu menyakitkan, begitu mengecewakan bagi mereka. Dan mereka juga sudah hilang harapan, tidak memiliki semangat, dan mereka berseru dan berseru kepada Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan apa yang diserukan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, agar bangsa ini setia,
tekun, berpengharapan, memperubahi sikap yang lebih baik lagi. Arahkan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan hidup dalam keegoisan. Ini adalah sebagai pengingat yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Tapi yang namanya menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Manusia disuruh menunggu, apalagi kita pada saat sekarang ini. Sedetik aja pun yang menunggu itu bosan toh. Tidak ada orang yang betah menunggu dan menunggu. Pasti banyak sekali kendala dalam diri kita. Tak sabarlah, tak maulah, tak tenanglah, tak nyamanlah kalau disuruh menunggu. Apalagi yang kita tunggu itu belum sebuah kepastian. Tapi Yesaya menyuarakan kepada bangsa Israel agar mereka mempersiapkan diri bahwa kasih Tuhan itu sebagai pembebas bagi mereka pasti. Tapi yang namanya manusia itu yang selalu berkutat dengan keegoisannya, manusia yang selalu menginginkan apa yang dikehendaki oleh dirinya, walaupun disuruh sabar dan membenahi diri, mereka selalu keluar daripada jalur peraturan yang Tuhan inginkan bagi hidup mereka. Ini terbukti ketika bangsa Israel dipimpin oleh Raja Yoyakim. Bangsa ini ketika mereka berperang ataupun melawan bangsa Asyur, dia melihat kekuatan tentara Mesir. Mereka percaya ini tentara Mesir dengan amunisi ataupun perlengkapan perangnya begitu banyak dan cukup. Dia percaya kepada bangsa Mesir untuk mereka bersekongkol, bersepakat untuk melawan bangsa Asyur. Tapi mereka tidak datang berserah dan berseru kepada Tuhan. Mereka percaya terhadap apa yang mereka ketahui dan mereka lihat. Tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada pimpinan bangsa Mesir daripada penyertaan Tuhan. Disinilah kembali salah itu terjadi. Biasa manusia kalau apa yang dia lihat, apa yang dia dengar lebih percaya dibandingkan dengan Tuhan menyatakan dan memberi diri janjinya kepada bangsa ini, seperti yang diingatkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Selanjutnya saudaraku, bangsa Israel juga mereka tidak sanggup hidup seperti apa yang Tuhan rancang bagi mereka. Kenapa ya? Padahal mereka sudah dinyatakan bangsa Tuhan. Mereka ditaruh di bawah kepemimpinan Babel bukan karena Tuhan tidak sayang kepada mereka, tapi Tuhan mau mendidik mereka agar mereka menjadi bangsa yang setia. Tapi mereka selalu berkutat lagi dengan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi dalam keadaan seperti ini mereka butuh pembebasan yang ajaib, yang mulia, yang penuh perkasa. Siapakah itu? Yaitu seorang raja yang membawa perubahan bagi hidup mereka. Raja itu adalah raja yang akan mengubah hidup mereka, yang menyelamatkan mereka, yang membela mereka, yang mengasihi mereka. Raja itu adalah satu-satunya pernyataan Tuhan tentang dirinya sebagai wujud kasih setianya kepada bangsa Israel. Bukan raja orang Mesir, bukan raja bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, tapi raja adalah Allah itu sendiri yang berkenan menjadi pemimpin yang sebenarnya bagi kehidupan bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan perikop ini, bagaimana kita juga sebagai anak-anak Tuhan sama seperti bangsa Israel. Mereka sangat merindukan sekali bagaimana seorang raja akan membawa perubahan bagi mereka. Karena raja mereka selama ini yaitu manusia yang diberikan untuk memimpin mereka tidak selayaknya seperti kepemimpinan Tuhan yang mereka terima. Tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian dan lain sebagainya. Tapi yang mereka inginkan adalah raja yang membawa perubahan yang selama ini terjadi. Akan berbanding terbalik, akan terjadi itu dalam kehidupan mereka. Siapa yang bisa melakukan? Allah kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dengan situasi pada saat ini, apakah saudara menginginkan sebuah perubahan di negara kita ini? Pasti jawaban kita iya. Kita butuh pemimpin yang bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi kepada kehidupan bangsa dan negara kita. Rakyat akan mendapatkan keadilan, rakyat akan mendapatkan damai sejahtera. Siapakah pemimpin itu? Pemimpin itu adalah utusan Allah sendiri yang sudah diurapi. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang peka, pemimpin yang memiliki belas kasihan. Itu tentu harapan kita semuanya. Tapi saudara-saudara, pada kesempatan ini,
Seperti apa yang diangkatkan oleh Yesaya pada perikop kita pasal 32. Bagaimana perubahan itu akan terjadi. Bagaimana penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita akan merasakan sebuah perubahan. Kita doakan dan berharap bagaimana kita selalu tekun dalam doa kita, tekun dalam iman kita, tekun dalam pengharapan kita. Pasti akan ada Tuhan utus raja ataupun pemimpin yang membawa perubahan terhadap bangsa dan negara kita. Jangan katakan tidak mungkin, tapi di hadapan Tuhan segala sesuatu mungkin adanya akan terjadi jika Tuhan sendiri yang turun tangan untuk memberikan perubahan yang baik bagi kita sekalian. Demikianlah yang terjadi bagi bangsa Israel. Dengan demikian, apakah yang harus kita persiapkan di dalam diri kita? Menanti bagaimana pertolongan Tuhan turun untuk menolong kita. Apa yang harus kita persiapkan? Ini penting. Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, yang harus dipersiapkan itu adalah bagaimana kita sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, harus tetap setia. Setia beriman kepada Tuhan. Hiduplah dalam aturan Tuhan. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Jangan kita menyembah berhala-berhala. Jadikan Tuhan itu satu-satunya pedoman hidup dan kekuatan kita. Jadikan Tuhan itu sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan. Kesabaran, kesetiaan, megenggeng, tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Anak-anak Tuhan yang memiliki iman selalu memiliki sukacita, rasa syukur yang bagaimanapun yang terjadi. Karena Tuhan mengajar kita selalu kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam kelemahan kita, ketakutan kita, kekurangan kita, dan kekacauan hidup kita. Tuhan mau memulihkan hidup kita. Dia hadir sebagai pembela bagi kita. Tuhan hadir untuk dapat membebaskan kita daripada ikatan-ikatan yang membuat kita menderita. Begitu baiknya Tuhan itu memperhatikan kita. Jadi kehidupan kita juga sebagai manusia, tentunya kita juga harus menyatakan perbuatan kasih itu di dalam hidup kita. Memberi, mengasihi, menolong, mendoakan, bahkan peduli terhadap orang-orang kecil. Sekecil apapun bisa kita lakukan dalam hidup kita. Apalagi aksi Natal yang akan kita lakukan. Bagaimana Natal itu juga sampai kepada orang-orang kecil. Mari Permata, tunjukkan pesonamu sebagai pemuda gereja yang peka, yang selalu setia, yang membenahi diri, mempersiapkan diri untuk menerima Raja Damai yang memberikan perubahan di dalam hidup kita. Demikian PA Permata di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan dan sukacita bagi saudara dan saya juga. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kebaikan dan pertolongan-Mu yang luar biasa. Ajaib, sungguh-sungguh ajaib Engkau Tuhan. Jadikanlah sebuah perubahan, berikan keadilan, kedamaian kepada setiap orang yang selalu berharap kepadamu. Izinkan situasi hidup kami, tempat pembelajaran kami Tuhan, agar kami semakin matang dan dewasa di dalam iman. Inilah harapan dan doa kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.